Menurut situs Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud, bahasa Indonesia lahir pada 28 Oktober 1928. Pada saat itu, para pemuda di pelosok Nusantara sedang berkumpul dalam rapat pemuda. Dalam rapat tersebut menghasilkan 3 ikrar yang diberi nama Sumpah Pemuda. 3 ikrar tersebut yakni bertumpah darah yang satu tanah Indonesia, berbangsa yang satu bangsa Indonesia, menjunjung bahasa persatuan bahasa Indonesia. Ikrar yang ketiga merupakan tekad bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa persatuan bangsa Indonesia. Pada waktu itulah bahasa Indonesia dikukuhkan kedudukannya sebagai bahasa nasional. Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Bahasa ini tumbuh dan berkembang dari bahasa Melayu yang zaman dulu sudah dipakai sebagai bahasa perhubung dan perdagangan. Tidak hanya Kepulauan Nusantara, tapi hampir di seluruh Asia Tenggara. Di Asia Tenggara, bahasa Melayu sudah dipakai sejak abad ke-7. Kerajaan-kerajaan di Indonesia juga memakai bahasa Melayu, tidak hanya Kerajaan Majapahit, tapi juga Kerajaan Sriwijaya. Bahasa Melayu mengalami perkembangan dan pertumbuhan yang pesat. Bahasa Melayu menyebar ke pelosok Nusantara bersamaan dengan menyebarkan agama Islam. Ini mudah diterima masyarakat yang dijadikan sebagai bahasa perhubung antar pulau, antar suku, atau antar pedagang. Lama-kelamaan, bahasa Melayu dipakai di wilayah Nusantara. Dalam perkembangannya, bahasa Melayu dipengaruhi budaya di Nusantara. Bahasa Melayu mulai menyerap kosakata dari berbagai bahasa, seperti bahasa Sanskerta, bahasa Persia, bahasa Arab, dan bahasa-bahasa Eropa. Kemudian muncul berbagai variasi dan dialek dari bahasa Melayu. Ini mendorong tumbuhnya rasa persaudaraan dan persatuan bangsa Indonesia. Rasa persaudaraan ini yang menjadi inspirasi para pemuda Indonesia yang menggelar rapat pemuda pada 1928. Peristiwa itu membuat perkembangan bahasa Indonesia dengan pesat. Sekarang, bahasa Indonesia dipakai oleh berbagai lapisan masyarakat Indonesia. Dilansir dari kompas.com, tanggal 9 bulan 10 tahun 2019, Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2019 tentang penggunaan bahasa Indonesia. Salah satu poin dalam Peraturan Presiden itu, Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat negara menggunakan bahasa Indonesia saat berpidato, baik di dalam negeri atau luar negeri. Pada pasal berikutnya diatur penggunaan yang lebih rinci. Di dalam negeri, Presiden, Wakil Presiden, dan pejabat lain wajib berbahasa Indonesia, baik di forum nasional maupun internasional. Sementara itu, aturan mengenai pidato resmi di luar negeri juga mengatur hal yang sama, yakni wajib menggunakan bahasa Indonesia.